suami yaitu meninggal dunia. Kebetulan untuk yang selamat drivernya, pembantunya dan anaknya Vanessa Angel. Saat ini untuk korbannya kita larikan ke rumah sakit RSUD Kertosono dan satu lagi di RSUD Al-Aziz Jombang. Supir terus pengasuhnya Gala juga kan masih shock, belum bisa dimintain keterangan. Jadi pihak kepolisian juga nantilah butuh waktu lah. Driver tadi masih di rumah sakit tapi yang di Jombang. Untuk Gala, alhamdulillah cucu kami selamat dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Kemungkinan besok melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami. Kondisinya baik, jadi bareng nanti bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Ya. Luka berat apa luka ringan? Luka ringan aja. Luka ringan. Alhamdulillah luka ringan. Dirawat ya Gala ya? Gala masih dalam perawatan. Untuk driver atas inisial JY sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan penerapan pasal 310 ayat 4 dan atau 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Alasan penahanan terkait dengan peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua korban meninggal dunia, kemudian diantaranya yang lain mengalami luka-luka. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Pada saat berkemudi kondisinya lelah dan capek atau mengalami kondisi micro sleep, yaitu sekian detik pada saat mengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di atas kecepatan 100 yang dimana para penumpang dan almarhum maupun yang Bibi yang masih dalam hal ini baby sisternya yang masih dalam kondisi sehat ini juga tidur, yaitu kecepatan yang dikemudikan oleh driver tersebut di atas 100 dan juga dia membalas chat ke orang tuanya dan juga diakui selama perjalanan ada yang dia lakukan yaitu mengupload di story. Sangat sedih ya, suasana kita kan masih apa iya ini yang terjadi? Anak begitu sehat-sehatnya pergi kok pulang begini ya. Sehingga kita merasa kadang-kadang yakin tak yakin. Kenapa? Pulang dua-duanya lagi. Anak kena parah. Jadi kita benar-benar sok. 2 tahun, 1 tahun terakhir ini memang intens banget, sering video call, sering curhat, sering cerita apapun, susah, senang, sedih, bahagia. Sudah dekat sama keluarga, dekat sama saya, sama mamahnya yang sebelumnya dia kan belum pernah melakukan itu ya. 1 tahun ini intens benar-benar dia bayar semua kesalahan dia yang pernah dulu dia lakukan, dibayar semua setahun dan lunas semua dan Allah panggil dia. Semoga doa-doa kita mengiringi Bapak Roni Antonius Setiawan kita ini dalam perjalanan menuju rumah Bapak. Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Roni Setiawan, kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Bapa yang Maha Rahim bagi Bapak Antonius Roni Setiawan, kita yang telah meninggal dalam persatuan dengan Tuhan. Yang jelas Mas Roni udah tenang, udah nggak sakit, udah bahagia, ketemu dengan papi maminya, keluarga ada di situ semua. Jadi semua yang berita-berita yang nggak benar itu saya anggap gak benar. Tapi ya, kami ada semua di situ. Yang sebenarnya tuh gimana sih ditemukan di Dia sakit. Meninggalnya karena sakit. Iya sakit dan memang nggak mau dibawa ke dokter, tapi memang ya mungkin sudah takdirnya ya. Jadi kita harus kelas. Sakit apa tante? Dia punya riwayat diabetes yang sudah kan. Kondisinya kayak tadi saya naik tangga itu kan agak ada kesulitan gitu ya, agak ngap-ngapan. Jadi memang saya juga dibilang
sehat saya ini masih 80% lah bisa dibilang, karena 20%-nya itu saya harus rutin detoks buang cairan. Memang dasarnya adalah obesitas ya, obesitas atau berat badan yang berlebih yang dialami orang tertentu. Nah, seperti itu. Kayak contoh dengan tinggi saya 170, ya idealnya berat saya 70-an, 68, 69, 70 seperti itu kan. Ketika saya misalkan lagi ada keluhan ngedrop, agak capek atau gimana, pokoknya sejauh vitamin, obat-obatan yang biasa saya konsumsi itu ada di samping saya tenang gitu. Satu itu, saya udah konsumsi, terus kemudian istirahat yang cukup, pikiran gak macem-macem. Intinya saya semangat juga untuk sembuh. Selama pandemi ini ya puji Tuhan sih, rezeki syuting udah mulai ada lagi gitu kan, web series lah apalah, dari yang TV streaming juga udah mulai ada lagi. Nah, di sela-sela saya break syuting, itu yang tadi saya bilang, saya detox buang cairan. Gimana caranya? Saya minum obat dokter yang resep, keluarnya ke kencing itu bisa 12 kali, bisa 13 kali, saya tinggal pakai sarung, itu seger banget. Tapi saya tetap combining minum vitamin supaya ginjal saya aman. Seminggu itu pulang syuting tuh badannya mulai ngedrop. Ternyata yang dia mengeluh sama sesama pemain, dadanya sakit, tangan gemeteran. Nah, udah gitu pulang dari syuting, istirahat sebentar 2 hari, kemudian dia udah mulai gelisah. Sebenarnya anak itu ada penyakit kritis di paru-parunya sebenarnya. Kalau saya rasa sih itu kayak penyakit genetik ya, karena beberapa yang saya tahu kemarin kan omanya meninggal gara-gara paru-paru juga. Selama ini sih Hana ya, selama ini kalau sama saya tuh ya ngeluh sama saya kadang-kadang, kok dada aku agak sakit ya kayak gitu. Cuman untuk beberapa saat kadang-kadang dia kan kadang-kadang orangnya agak susah dikasih tahu. Almarhum tuh, ayo deh check up yuk sama aku gitu. Ntar aja lah, gampang gitu. Terus waktu itu mungkin mau sempet check up sama orang tuanya, nggak tahu kenapa, mungkin orang tuanya lagi ada acara atau apa, terus sempat nggak bisa juga gitu kan. Terus dibawa ke rumah sakit, memang ketika kita habis sarapan pagi dia agak sedikit sesak napas sih sebetulnya. Syariatnya sesak napas, mungkin itu secara medis ilmu kedokterannya mungkin ada, katanya di ronsen itu ada flek ya. Tapi saya tidak yakin itu flek spontanitas adanya. Kenapa? Karena dia dari kita urus dari umur SMP, SMA itu tidak ada pernah keluhan flek. Sampai 18 tahun usia dia hari ini tidak ada pernah keluhannya sesak napas atau batuk pun enggak. Dan saya nggak bisa terlalu banyak berbicara hari ini, semuanya masih shock. Everything happened so fast. Saya juga belum tidur. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Ya, sorenya Ashraf hari Minggu pulang dari New York sama Bunga karena ada Fashion Week, nganterin Bunga. Sama aku juga. Ya, sempat olahraga. Dia paling sehat di antara kita semua. Olahraganya kencang, makannya bersih, makannya selalu dijaga.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.